Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam mengenai agenda Presiden Prabowo Subianto di Rusia, sudah ada tenaga ahli kantor komunikasi kepresidenan, sudah ada Pak Philips Vermon dan juga pengamat hubungan internasional UNPAD, sudah ada Pak Teguh Reza Syah. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Mungkin saya langsung saja ingin ke Pak Philips. Pak Philips, ini salah satu bentuk dari Presiden, agenda begitu ya dari Presiden Prabowo Subianto, bahwa Indonesia saat ini tidak hanya memperkuat dari fondasi regional saja, tapi mungkin untuk yang pertama mengawali dari agenda ini bisa disampaikan agenda prioritas apa saja dari Presiden Prabowo Subianto. Pertama adalah di Singapura begitu sebelumnya dan juga nanti di Rusia. Ya, terima kasih Mbak Astrid. Dan kalau kita tadi Pak Raymond sudah sampaikan ya, bahwa Pak Presiden akan berada di Saint Petersburg International Economic, dan kemudian ada pertemuan dengan Presiden Putin. Ada beberapa hal menurut saya dan menurut dari perspektif Indonesia yang akan dibawa Presiden ke Rusia. Nomor satu, dengan konsisten dengan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto sebelumnya di Singapura dan berbagai tempat lain, adalah soal mengenai pangan dan juga agriculture. Kalau kita lihat datanya, Pak Astrid, Rusia itu adalah salah satu penghasil fertilizer terbesar di dunia. Dan dengan program domestik Pak Prabowo Subianto untuk ketahanan pangan, agriculture, dan lain-lain, fertilizer tentu adalah salah satu hal yang menjadi prioritas untuk kita sediakan. Yang kedua, juga Rusia ini adalah negara yang besar. Dia tetap jadi sebuah negara penting yang tentu saja Indonesia harus tetap menjalin hubungan baik. Dan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Rusia ini adalah sebetulnya melanjutkan hubungan baik yang telah ada antara Indonesia dengan Rusia sejak lama, dan bahkan sebelum zaman kemerdekaan. Misalnya akademisi Rusia itu adalah masuk salah satu yang pertama tahun 30-an sudah menggunakan istilah Indonesia timbang Dutch Indies, dibandingkan dengan para akademisi Barat dan lain-lain untuk menjadikannya judul dalam tulisan-tulisannya misalnya. Kita tahu di era Presiden Soekarno, Indonesia dekat dengan Rusia. Stadion kita Gelora itu antara lain dibantu oleh waktu itu Soviet Union di bawah Nikita Khrushchev. Dan di masa Presiden Megawati juga Presiden Megawati datang ke Rusia menandatangani kerjasama friendship antara Indonesia dengan Rusia. Nah, yang ketiga dalam konteks pentingnya Rusia ini buat Indonesia adalah Indonesia dan Indonesia berkeinginan untuk menyelesaikan perjanjian perdagangan dengan negara-negara Eurasia. Yeah. Di mana di dalamnya ada Rusia sebagai aktor paling penting, karena bila itu bisa dilakukan, dia akan menjadi platform baru bagi sumber-sumber ekonomi Indonesia. Yeah. Dan tentu saja juga Rusia adalah bagian penting dari BRICS, di mana Indonesia menjadi anggota baru mulai aktif di dalamnya. Sehingga kita membuka ruang-ruang baru, pasar-pasar tradisional, sumber-sumber ekonomi baru, dan ada banyak ruang antara Indonesia dan Rusia dari sisi ekonomi, dari sisi strategis yang sangat bisa dikembangkan, dan itulah misi Presiden Prabowo datang ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Putin. Iya, karena memang kalau kita lihat juga Singapura begitu ya, seperti catatannya ini adalah merupakan mitra strategis utama ASEAN juga, kemudian juga sementara kalau untuk Rusia ini juga menjadi mitra strategis non-barat begitu ya, dan juga di G20 dan juga geopolitik multipolar begitu. Nah, lantas Pak Vermon, kalau kita lihat dari ada 19 kesepakatan begitu ya yang sudah kemudian disepakati, khususnya adalah di Singapura. Nah, di Singapura ini apakah kemudian kesepakatan ini sudah berbentuk kesepakatan kerjasama atau masih sudah masuk tahapan yang konkret begitu ya, atau masih dalam penjajakan awal saja Pak Vermon? Tentu saja pembicaraan akan terus berlangsung. Tadi kita dengarkan sama-sama apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Lawrence Wong. Presiden Prabowo mengatakan bahwa kita berharap ini akan expedite soon, jadi akan segera di follow up dan dilakukan. Tetapi
itu adalah fondasi yang baik untuk kerjasama yang akan dilakukan secara konkret ke depan. Oke. Dalam setiap perjalanan luar negeri dari Presiden Prabowo, sekuensnya adalah Presiden Prabowo membuka jalan pada dengan negara-negara yang beliau kunjungi dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan, komitmen investasi, rencana-rencana program kerjasama, bantuan dan lain-lain, dan tentu saja itu nanti pada akhirnya adalah bagaimana Kementerian KL terkait akan memfollow up semua yang sudah dibuka dan ditetapkan jalannya oleh Prabowo melalui kunjungan ini. Baik, kalau begitu saya ingin ke Pak Teguh Reza ya. Pak Teguh, kalau kita melihat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Rusia, bagaimana sejauh ini Anda melihat hubungan diplomatik kita? Terima kasih. 2 hari lalu, saya berkesempatan menghadiri National Day Russia. Dilakukan di Jakarta ya. Di situ saya lihat semua pemimpin Indonesia, top leader Indonesia itu memiliki kontak yang baik dengan top leader Rusia. Saya melihat dari awalnya Presiden Soekarno, tampaknya akrab sekali dengan Presiden Putin. Kemudian Pak Harto juga sama. Dan saya lihat juga gambar foto Pak Jokowi dengan Putin. Dan pada saat Pak Prabowo bertemu dengan Putin dalam forum-forum internasional, itu terlihat tidak ada kecanggungan. Jadi saya melihat bagi Indonesia, Rusia ini adalah sahabat sanubari ya, sahabat yang sudah teruji kehandalannya begitu. Tadi Pak Philips mengatakan Gelora Bung Karno, kemudian juga Rumah Sakit Persahabatan, itu adalah salah satu bukti dukungan Rusia kepada Indonesia. Namun kalau kita lihat pada saat yang sama, Rusia benar-benar mendukung Indonesia saat kita bekerja keras untuk mempersatukan seluruh wilayah jajahan Belanda, di mana kita perhatikan kita berhasil merebut Irian Barat saat itu dengan dukungan Rusia, dengan persenjataan darat, laut, dan udara, bahkan kapal selam pun dari Rusia. Dan kita melihat pada saat itu Panglima Jenderal Nasution itu berkunjung ke Rusia, dan dengan mudahnya beliau memilih sendiri senjata-senjata apa yang Indonesia butuhkan. Pada saat itu Indonesia adalah negara terunggul di Asia selain Rusia dan Cina dalam urusan persenjataan dan urusan pertahanan. Jadi saat itu kita melihat Rusia itu tidak tanggung-tanggung membantu Indonesia dan tidak ada persyaratan-persyaratan teknis. Dia tidak berbicara soal demokratisasi, dia tidak berbicara HAM, dia percaya bahwa Indonesia akan tumbuh menjadi suatu negara yang kuat, yang berdaulat dan taat hukum internasional. Dan dari situ juga saya lihat semua pemimpin kita kalau bertemu dengan pemimpin Rusia itu body language-nya relax. Dan kita akan lihat sama-sama nanti Presiden Prabowo Subianto dengan Vladimir Putin. Pak Prabowo lahir tanggal 17 Oktober 51 dan Putin lahir tanggal 7 Oktober 1952. Jadi mereka cukup dekat. Pak Prabowo itu usianya lebih tua 1 tahun kurang 10 hari. Jadi kita bisa melihat mereka ini bisa mengulangi kembali barangkali kedekatan antara seperti Pak Harto dengan Paul Keating ataupun juga Presiden Soekarno dengan Khrushchev di masa lalu. Dan saya yakin tidak sulit bagi mereka mencari titik temu dalam berbagai urusan bilateral, regional, dan global. Oke, baik. Nah, tapi Pak Teguh Reza ya, ini alih-alih begitu menghadiri KTT G7, namun Presiden Prabowo Subianto lebih memilih untuk menghadiri dan juga bertemu dengan Presiden Putin ke Rusia. Anda membacanya seperti apa? Ini keputusan yang sangat strategis ya. Pertama, kita memelihara jarak dengan semua. Kita dekat dengan semua, kita pelihara jarak. Prinsip kebijakan luar negeri kita adalah bebas aktif. Jadi memang diselenggarakannya berbarengan kan, tapi kan Pak Prabowo memiliki alasan yang sangat benar untuk datang ke Rusia saat ini kan. Karena beliau pernah dikunjungin 2 kali oleh pejabat tinggi Rusia, antara lain Sergei Shoigu, dan memberikan sebuah surat dari Presiden Putin kepada beliau. Dan sebagai adat istiadat kita di Indonesia ini, maka mereka yang benar-benar mengundang kita, apalagi datangnya sampai 2 kali pejabat tinggi negara, maka undangan itu wajib dijawab. Dan sekarang saatnya Pak Prabowo datang ke Rusia. Dan kalau kita perhatikan bagaimana suasana kebatinan di konferensi G7 saat ini,
itu kelihatan sekali kan keberpihakan mereka kepada salah satu pihak yang sedang bersengketa antara antara Israel dan Iran. Sikap mereka pada salah satu pihak sangat jelas, dan saya khawatir kalau Pak Prabowo berada di situ, maka akan menjadi istilahnya tuh pelengkap penderita begitu. Beliau hanya datang sebagai undangan. Jadi sangat tepat sekali beliau ya berada di Rusia saat ini, karena banyak sekali isu-isu internasional yang perlu dibahas oleh kedua negara ini. Indonesia tentunya dikenal sebagai sesepuh ASEAN, sesepuh Gerakan Non-Blok, sesepuh organisasi konferensi Islam, dan juga Indonesia unggulan di kerjasama Selatan-Selatan. Jadi untuk itu tentunya kedua negara ini, kedua pemimpin ini akan membawa tanggung jawab yang besar bagaimana membangun suatu keamanan di dunia secara lebih beradab. Oke, membawa tanggung jawab yang besar dan juga keamanan di dunia internasional. Tentunya kalau begitu saya ingin ke Pak Philip. Pak Philip, apakah kemudian dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Putin ini juga akan kemudian sedikit menyinggung begitu terkait dengan eskalasi konflik yang ada di Israel dan juga Iran? Agenda perjalanan Presiden Prabowo bertemu Putin adalah agenda bilateral Indonesia, khususnya adalah bagaimana mencapai kepentingan-kepentingan nasional Indonesia secara ekonomi dan juga secara strategis. Yeah. Dan Rusia itu adalah salah satu negara yang aktif bekerja sama dengan ASEAN, ada ASEAN-Russia Dialogue, Rusia juga aktif di ASEAN Regional Forum, rajin hadir di Asia Summit, yaitu ASEAN-led Mechanism, dan semuanya itu berdasarkan pada prinsip-prinsip Treaty of Amity and Cooperation yang dipatuhi oleh Rusia. Sehingga Rusia pada dasarnya adalah juga menjadi model bagi kerjasama regional yang Indonesia meyakini dan dilakukan di Asia Tenggara untuk berusaha selalu mencari dan mentransformasi konflik menjadi kerjasama. Dan dalam konteks strategis itu tentu saja adalah menjadi penting untuk terus-menerus juga berbicara dengan Rusia. Dalam kait ini, kalau boleh menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Teuku Reza tadi dan yang ditanya Mbak Astrid, sebetulnya mungkin istilahnya yang lebih tepat bukan lebih memilih ke Rusia dibandingkan ke G7, karena Mbak Astrid, sebetulnya rencana ke Rusia ini sudah jadwal lama, dan kemudian datang belum lama undangan Perdana Menteri Kanada menelepon Presiden Prabowo Subianto dan mengundang untuk hadir sebagai tamu ke pertemuan G7. Tetapi kita tahu jadwalnya Presiden tidak memungkinkan karena itu baru diundang kurang lebih begitu ke G7, karena harus ke Singapura dan kemudian ke Rusia, dan itu bukan soal lebih memilih Rusia, tapi memang terjadwal ke Rusia sebelum undangan G7 datang, dan itu bukan berarti Indonesia meninggalkan G7, karena seperti disampaikan oleh Pak Teuku Reza tadi, kita menjalin hubungan baik dengan semua negara, dan dalam konteks ini Presiden berkunjung ke Rusia untuk agenda-agenda bilateral antara Rusia dengan Indonesia. Misalnya nilai perdagangan Indonesia dengan Rusia itu naik cukup signifikan ya dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2020 itu 1,9 miliar dolar, tahun 2024 sudah 3,55 miliar dolar, sudah 2 kali lipat. Sehingga ada potensi hubungan dagang yang sangat bisa dikembangkan. Apalagi kalau yang tadi saya sampaikan, misalnya Rusia bisa mendorong Indonesia untuk memfinalisasi kerjasama perdagangan dengan negara-negara Eurasia Free Trade Agreement, di mana Rusia adalah aktor penting di dalamnya. Juga misalnya antar masyarakat ya, Mbak Astrid, kita tahu turis Rusia ke Bali itu meningkat signifikan 57.000 tahun 2022. Tahun 2024 itu 180.000. Itu kan antara lain juga potensi pariwisata dan lain-lain, juga karena sudah ada inisiatif penerbangan langsung misalnya dari Moskow ke Denpasar. Dan ruang-ruang ekonomi ini yang harus dikembangkan dalam konteks bilateral. Di sisi Indonesia, mungkin kita juga perlu perhatikan bahwa semakin banyak juga orang Indonesia yang belajar di universitas-universitas Rusia. Jumlah
mahasiswa kita itu bertambah signifikan. Dan ini adalah baik karena Rusia juga punya tradisi intelektual yang panjang, universitasnya sudah established, sudah lama, karena Rusia juga adalah negara superpower kurang lebih begitu, sehingga mereka punya sistem pendidikan yang cukup baik juga bagi masyarakat Indonesia untuk mendiversifikasi pandangan kita terhadap dunia. Jadi agendanya adalah agenda-agenda yang bilateral, yang sama-sama menguntungkan di antara Rusia dengan Indonesia. Dan menurut saya dalam hal konflik di Timur Tengah dan khususnya di Timur Tengah tadi yang ditanyakan, memang posisi Indonesia dan Rusia sudah sejak lama itu serupa, sebagaimana banyak negara lain juga lebih condong pada bagaimana agar mencapai solusi di mana Palestina bisa berdiri menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Oke, selain dari Palestina juga terkait juga dengan Iran, sama dengan eskalasi yang sedang meningkat saat ini yang meluas. Saya rasa tadi saya sampaikan Presiden akan lebih menekankan kegiatan hubungan yang sifatnya bilateral. Kita punya kepentingan di Timur Tengah, mungkin kita berada cukup jauh secara geografis, kita agak jauh walaupun secara hati mungkin dekat dengan Timur Tengah. Rusia lebih dalam keterlibatannya terutama dalam geopolitik di Timur Tengah. Jadi mungkin itu lebih pada sisi Rusia yang punya pandangan khusus tentang Tengah. Dalam konteks Indonesia, posisi kita tidak pernah berubah. Kita mempertahankan kedaulatan, menghormati kedaulatan, menghormati kerjasama, dan berusaha mencari cara untuk menyelesaikan konflik di meja-meja perundingan. Ya, itulah keputusan langsung sehingga Presiden Prabowo Subianto terbang ke Rusia, begitu sekalipun dengan Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan juga akan menjadi pengisi ataupun pembicara begitu ya dalam forum ekonomi internasional yang ada di Rusia. Apakah kemudian Pak Reza Shah, Anda melihat apa yang seharusnya kemudian dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto? Indonesia harus membawa apa dalam forum internasional ini, ekonomi internasional? Karena kalau yang disampaikan oleh Pak Philips tadi banyak sekali sepertinya dari keuntungan secara ekonomi begitu ya, mulai dari nilai perdagangan kita yang naik 2 kali lipat dengan Rusia. Menurut Anda seperti apa, Pak Reza Shah? Dalam forum St. Petersburg International Economic Forum ini, tentunya Indonesia hendaknya menyampaikan bagaimana pandangan kita atas perkembangan ekonomi dunia saat ini. Kemudian terintegrasinya ekonomi itu dengan politik, pertahanan, keamanan, dan juga pembangunan di masing-masing negara. Tentunya Pak Presiden Prabowo akan menggunakan bahasa yang sangat halus. Kita tidak menyinggung negara-negara manapun. Tentunya dalam kesempatan itu beliau akan mengemukakan bagaimana perjuangan Indonesia, misalnya melewati krisis ekonomi regional, kemudian juga bagaimana Indonesia berinteraksi dalam berbagai forum internasional, dan juga beliau tampaknya akan berbicara juga dengan kemampuan Indonesia menjaga hubungan yang harmonis dengan pusat-pusat ekonomi dunia tanpa terkesan kita menjadi ekor dari mereka. Kemudian juga nanti Presiden Prabowo juga tampaknya akan berbicara tentang BRICS, di mana BRICS itu akan diperlakukan bukan untuk melawan kekuatan-kekuatan ekonomi yang lain, dan tentunya harapannya adalah tentunya sebanyak mungkin kerjasama internasional itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip saling menguntungkan, kemudian prinsip-prinsip saling menghargai dan juga saling mengutamakan tercapainya perdamaian dunia sebagaimana dicita-citakan oleh piagam PBB itu sendiri. Oke, baik. Nah, Pak Reza, tapi kalau kita melihat agenda-agenda ini begitu, apakah kemudian ini juga mencerminkan dari arah baru dalam kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto begitu, atau justru memang ini pendekatan yang sudah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya begitu, yang kemudian ini dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto? Kalau Anda melihatnya seperti apa, Pak Reza? Ya, harus kita akui ya bahwa pencapaian hari ini merupakan juga nilai tambah dari pencapaian yang sebelumnya, di mana dari presiden yang pertama sampai ke-7 sampai ke-8 tentunya banyak sekali nilai tambah yang sudah
dilakukan. Dan tentunya perbedaan dari Pak Prabowo adalah beliau memiliki kecenderungan untuk terlibat langsung dalam berbagai forum-forum internasional. Ini kan berasal juga dari tinggi intelijensia beliau dan juga latar belakang beliau yang internasional dan sangat mendalami kehidupan sipil dan militer di Indonesia dan juga di dunia. Dan tentunya hal ini merupakan suatu modal dasar bagi Indonesia untuk benar-benar menunjukkan ke dunia bahwa inilah Indonesia yang damai, yang demokratis, yang terbuka, dan juga bisa bekerjasama dengan negara manapun sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan etika internasional. Saya pikir di sinilah forum Presiden Indonesia secara tidak langsung mengatakan Indonesia sekarang adalah Indonesia yang dapat tergolong sebagai qualified middle power di dunia, dan terimalah Indonesia, kami sangat bersahabat, kami sangat menghargai hukum internasional, dan kami akan menjalin kerjasama dengan Anda semua sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan. Ya, terutama dengan mengisi panggung internasional juga ini sebagai pembicara utama, begitu Presiden Prabowo Subianto di Forum Ekonomi Internasional juga akan menjadi sesuatu yang sangat membanggakan dan juga tentunya akan berdampak bagi Indonesia. Nah, tapi kalau kita lihat secara risiko diplomatik, Pak Reza, Anda melihatnya seperti apa? Apakah dengan kondisi ataupun posisi dari Rusia di tengah isolasi Rusia oleh Barat, begitu ini akan cukup berdampak juga terhadap Indonesia? Saya pikir kita hingga saat ini kita mampu menjaga nama baik ya, sehingga kita tidak terkesan menjadi ekor dari negara manapun, dan kita memperlakukan semua negara itu secara terhormat, secara bertanggung jawab. Malah saya melihat kunjungan Pak Prabowo ke Rusia ini secara tidak langsung juga merupakan suatu basis guna kerjasama Indonesia dengan negara-negara yang termasuk dalam Shanghai Cooperation Organization, di mana di situ terdapat China dan Rusia. Di dalam SCO ini itu bahasa resminya adalah bahasa China dan bahasa Rusia, dan ini kemungkinan besar kedekatan dan Rusia ini dapat juga merupakan karpet merah bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hubungan kita dengan negara-negara dalam Shanghai Cooperation Organization ini seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, dan juga Tajikistan. Dan tentunya kunjungan ini akan memudahkan diplomasi Indonesia untuk melanjutkan pencapaian-pencapaian yang telah dicapai oleh Pak Prabowo ini. Dan saya yakin akan banyak memorandum of understanding yang dibuat, dan karena kedua top leader ini sudah sama-sama dekat secara pribadi, memiliki latar belakang yang sama dalam hal ini. Mereka benar-benar mengerti bagaimana kepemimpinan kombinasi dari sipil dan militer itu bekerja, dan kita akan sama-sama terkejut nanti melihat betapa keduanya itu demikian akrab satu sama lain. Oke, baik, artinya ini juga menunjukkan bahwa Indonesia memang tidak tunduk pada satu negara manapun, begitu ya, pada tekanan geopolitik manapun, sesuai dengan prinsip yang dimiliki oleh Indonesia adalah prinsip Indonesia dengan bebas aktif, begitu ya. Nah, kalau begitu saya ingin ke Pak Philip, bagaimana? Apakah kemudian dari istana juga sudah memposisikan, mempetakan dari resiko diplomatik tersebut? Apakah sepakat juga dengan yang disampaikan oleh Pak Reza? Ya, saya setuju. Prinsipnya adalah bahwa setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Reza. Prinsipnya adalah Indonesia menjalin hubungan dengan semua negara dan semua blok sepanjang kepentingan nasional kita bisa dipenuhi melalui hubungan-hubungan tersebut. Dan dalam konteks ini Indonesia tidak sama sekali meninggalkan Barat, kalau boleh dibilang begitu, dan juga menjalin hubungan dengan baik dengan Rusia dan juga Cina, yang selama ini sering diposisikan sebagai di posisi yang berlawanan dengan Barat. Dan Indonesia misalnya dekat dengan Rusia dan Cina dalam konteks BRICS, tapi jangan dilupakan juga bahwa Indonesia terus memproses keanggotaan menjadi anggota OECD misalnya. Dan itu adalah pengelompokan yang kelompok yang kira-kira betulnya inisiator adalah Barat, dan Indonesia tidak punya masalah ada berada di mana. Posisinya yang utama adalah mengedepankan kepentingan nasional Indonesia. Selama itu bisa dijaga dan pemerintahan Pak Prabowo ini sangat disiplin dan mau menjaga konsistensi untuk hubungan baik dengan semua negara, menjaga otonomi strategis, kita bisa memilih sendiri dengan siapa kita akan bekerjasama. Saya kira negara-negara ini akan memahami gitu. Jadi kalau kita misalnya kemudian ada hubungan dekat dengan Amerika Serikat atau dengan Inggris atau Jerman atau EU misalnya,
karena kita telah menjelaskan secara konsisten politik luar negeri kita, Pak Prabowo sudah menjelaskan, mungkin itu tidak akan juga menimbulkan iritasi misalnya di kalangan pengambil keputusan di Rusia atau di Cina. Baliknya ketika kita berhubungan dengan Rusia atau Cina, negara-negara Barat tentu akan memahami bahwa memang Indonesia punya aspek-aspek yang harus dikerjasamakan dengan negara-negara ini yang mungkin negara Barat tidak memilikinya gitu. Dan saya kira ini adalah hal yang wajar, dan yang paling akhir, yang paling penting menurut saya adalah dengan menjaga hubungan baik dengan semua pihak, dengan Rusia atau dengan negara lain di Eropa, di Asia Timur dan lain-lain. Kita kan Presiden menunjukkan bahwa kita jangan sampai hanya terjebak dalam konflik geopolitik antara Amerika Serikat dengan Cina, seolah-olah tidak ada hubungan lain yang bisa dilakukan kecuali memilih salah satu di antara dua ini. Dan Indonesia melalui berbagai langkah diplomatik yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto menunjukkan bahwa Indonesia bisa menavigasi kedua kelompok negara superpower yang sedang berseteru secara geopolitik ini, sehingga yang kita kedepankan adalah bagaimana Indonesia bisa terus menjaga momentum pembangunan kita sendiri, tidak terjebak pada konflik-konflik geopolitik yang bila kita memilih salah satu di antara dua tidak akan menguntungkan semua. Tidak akan menguntungkan Indonesia, tidak akan menguntungkan baik Amerika Serikat atau Cina atau Rusia. Misalnya Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang hari ini relatif dianggap sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia, region yang dinamis, pasar yang besar, sumber daya manusia yang baik dan kreatif, muda, dan seterusnya. Dan sejak dulu Asia Tenggara itu didesain oleh negara-negara Asia Tenggara, terutama Indonesia, untuk menjadi wilayah di mana negara-negara besar tidak boleh membawa konfliknya ke wilayah ini. Makanya ada tadi Treaty of Amity and Cooperation, sepanjang semua negara mau Rusia, apakah Amerika Serikat atau Cina ingin bekerja sama dengan negara ASEAN, mereka harus sepakat pada prinsip ini bahwa ini wilayah bebas nuklir, dan ini adalah wilayah yang tidak boleh dijadikan proxy war di antara negara-negara itu, dan tentu saja mereka punya kepentingan Asia Tenggara tetap independen, tetap otonomus dari tekanan-tekanan salah satu pihak, karena kalau tidak ada yang menekan Asia Tenggara, semua akan untung karena dia adalah wilayah yang sangat strategis. Oke, penegasan artinya memang Indonesia masih memiliki ruang yang cukup aman begitu untuk tetap menjaga hubungan dengan negara-negara lain di tengah rivalitas yang saat ini memang tengah tajam begitu ya? Kita harus memiliki ruang dan harus menciptakan ruang. Karena itulah Presiden Prabowo Subianto aktif melakukan diplomasi ke berbagai negara dan juga berbagai platform organisasi, ke G20, ke APEC, ke D8 yang isinya adalah anggota-anggota yang sedang membangun, OIC yang merupakan organisasi negara-negara Islam. Semua ruang yang mungkin untuk memperluas ruang strategis Indonesia itu dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, karena tadi kita tidak mau masa depan hubungan ekonomi kita dan politik strategis dengan negara lain itu ditentukan hanya oleh konflik geopolitik antara Amerika Serikat dengan Cina. Oke, kalau begitu saya ingin ke Pak Reza ya. Pak Reza, tapi kalau kita melihat dalam konteks tadi seperti yang disampaikan juga oleh Pak Philips begitu ya, bahwa Asia Tenggara, kita Indonesia masuk dalam Asia Tenggara. Bagaimana kemudian kunjungan ini bisa berdampak positif juga posisi Indonesia di mata ASEAN dan juga negara-negara mitra utama kita seperti Amerika Serikat dan juga China. Kalau Pak Philips menyatakan kita tidak ingin begitu ya, terlalu bergantung pada dua mitra saja. Salah satu hal yang saya kagumi ya dari kebijakan luar negeri Indonesia saat ini, itu kebijakan luar negeri itu berbasis riset ya, tidak dilakukan secara sporadik. Dalam hal ini kementerian dan lembaga itu sudah tertata dengan baik, sudah memiliki job description dan job specification yang lebih jelas. Cuman yang harus ditajamkan adalah roadmap dan juga plan of action. Bagaimanapun juga semua Presiden Indonesia dalam berurusan dengan dunia saat ini, mereka punya tantangan besar. Mempraktekkan apa yang sudah Bung Karno ingatkan dulu. Namanya vivere vere colosso samante.
Jadi dunia ini memang sangat berbahaya, sangat perlu hati-hati. Kemudian Bung Hatta juga sudah mengatakan kita perlu punya kemampuan tinggi mendayung di antara karang-karang. Dan saya sangat berharap Presiden Prabowo Subianto ini mampu meneruskan amanah dari pemimpin-pemimpin terdahulu, terutama sekali statement dari Bung Karno yang pernah disampaikan di Majelis Umum PBB tahun 1960 dalam sebuah dokumen yang namanya To Build the World Anew. Dan saya sangat berharap kunjungan ini memberikan suatu manfaat bagi Indonesia, bahwa untuk suatu perdamaian di masa depan, terutama sekali menghadapi krisis di Timur Tengah yang berpotensi menjadi perang nuklir, kita harapkan tidak, tapi secara teori mungkin saja, maka ada pembagian yang tegas. Semoga Indonesia mampu bergerak secara optimal di Majelis Umum PBB, dan Rusia mampu bergerak secara optimal di Dewan Keamanan PBB, karena perdamaian bagaimanapun itu harus diupayakan, dan sebelum hal-hal buruk terjadi maka masih ada ruang untuk diplomasi, dan kami berharap duet Pak Prabowo dan Pak Putin akan menjawab tantangan dunia saat ini. Ya, itu sebenarnya yang kemudian juga menjadi tantangan ya, dan juga pertanyaan bahwa Rusia saat ini juga sedang berada dalam tekanan internasional akibat perang dengan Ukraina begitu. Apakah kemudian kita lihat kunjungan ini bisa dibaca sebagai langkah berani dari Indonesia begitu, atau justru ini sebagai bentuk diplomasi saja non-blok yang tetap konsisten begitu ya, Pak Reza Shah? Saya pikir perkembangan Ukraina itu sedang diupayakan dengan sangat sistematis oleh pertemuan antara Rusia dan Amerika Serikat, di mana sudah mulai ada titik temu, di mana akan ada batas baru, kemudian di mana ada pengakuan bahwa Rusia itu adalah kekuatan dominan di kawasan Eropa Timur tersebut. Dan untuk itu kita tidak perlu berkecil hati bahwa seolah-olah kita mendukung bahwa kita bersama Putin mengupayakan suatu skenario baru di kawasan Asia Timur. Juga kita dengan Putin memiliki koalisi moral yang sama bagi dunia yang lebih adil, dunia lebih aman. Tapi untuk urusan Eropa Timur itu tentunya sedang ditangani dengan bertanggung jawab oleh Putin. Dan tentunya untuk masa depan, Putin dan Indonesia sangat berharap agar konflik yang saat ini terjadi antara Israel dan Iran itu dapat mencapai sebuah titik temu. Mungkin namanya gencatan senjata, mungkin namanya itu perdamaian permanen, tapi bagaimanapun juga damage has been done, kerusakan sudah terjadi, maka tanggung jawab Indonesia sebagai negara yang memiliki konstitusi untuk turut memelihara perdamaian dunia perlu bersahabat dengan siapapun, perlu mengupayakan jaring-jaring kerjasama dengan siapapun. Baik. Dan saat ini kita bersahabat dengan Rusia. Oke, baik. Saya terakhir ingin ke Pak Philip. Pak Philip, lantas langkah apa yang kemudian selanjutnya ini akan terus dikawal begitu oleh pemerintah ke depannya agar kerjasama ini tidak hanya berhenti pada sekedar MOU saja begitu ya, dan juga agar memastikan bahwa kerjasama ini berdampak juga bagi kepentingan Indonesia. Ya, Indonesia sudah lama sebetulnya berhubungan dengan Rusia, ada berbagai kerjasama yang sudah pernah berjalan, jadi yang dilakukan sekarang adalah pendalaman dan perluasan. Jadi saya rasa Presiden Prabowo akan memastikan bahwa hal-hal baru yang akan didapat dari kunjungan ini juga akan dilaksanakan sebagaimana kerjasama kita dengan Rusia sebelumnya. Di sisi Rusia, mereka juga punya keperluan untuk memastikan bahwa kerjasama ekonomi ini berjalan. Indonesia banyak mengekspor misalnya kelapa sawit yang mereka butuhkan untuk berbagai keperluan di domestiknya. Di Indonesia tadi saya sampaikan tadi ada banyak produk Rusia yang juga kita perlukan. Satu hal yang mungkin penting adalah Presiden Prabowo sebetulnya kemarin di Singapura menyampaikan hal yang menarik ya, Mbak Astrid, bahwa beliau akan mengagumi bagaimana Singapura membangun diri begitu cepat dan Indonesia ingin mengikuti. Dan salah satu hal yang kelebihan dari Rusia adalah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah bahwa misalnya Rusia bisa memproduksi kebutuhan agriculture-nya 100% dari kebutuhannya, kebutuhan energinya 170% dari apa yang dibutuhkan. Jadi ada yang kemudian menjadi common goods di negara-negara sekitarnya karena mereka ekspor memenuhi kebutuhan negara lain. Artinya dalam konteks itu Presiden Prabowo kurang lebih mengatakan
bahwa kalau kita membangun, kalau kita berhasil pembangunan dan lain-lain, itu juga akan membawa kemanfaatan bagi negara-negara di sekitarnya. Dalam konteks ini yang Pak Prabowo sampaikan adalah Singapura itu membawa manfaat buat Indonesia dan negara-negara di sekitarnya. Rusia dengan kemajuan sektor agriculture-nya juga menyediakan sumber-sumber, menyediakan barang-barang kebutuhan agricultural di negara sekitarnya. Menjadi solusi bagi negara sekitar sebagai buah dari mencapai kepentingan nasional sendiri. Dan ini yang sebetulnya Pak Presiden Prabowo berusaha tekankan, baik dalam kunjungan ke Singapura maupun kunjungan ke Rusia. Baik. Oke, baik. Menjaga relasi begitu ya, strategis di kawasan dan juga tampil kemudian aktif di panggung global tanpa harus kemudian terkubu juga pada kubu-kubu geopolitiknya. Nah, kita akan nantikan bagaimana kemudian hasil yang akan dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto dari pertemuan bersama dengan Presiden Putin. Terima kasih kalau begitu Pak Philips dan juga Pak Reza Shah. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Anda. Selamat malam. Terima Ya, kasih. pemirsa.